Shalom bagi kita semua. Shalom. Iya, ini parheheon atau apa ini? Tidur-tiduran. Iya. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari ini, dalam kegiatan ini, saya ambil aja ya. Ayat untuk tema kita, yaitu nasihat bagi pemuda-pemudi. Menurut kitab Pengkhotbah, pasal 11, ayatnya yang ke-9. Pengkhotbah 11, ayat 9 dikatakan, bersukarialah hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Sekali lagi saya bacakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Demikian firman Tuhan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan, sian parjamita sapusada, ayat sia didok, atong marlas di roha maho, ale doli-doli tagan di haposonmu, jala guru sobu di roham, bahen diaka ari hadolionmu, jala payut-iut aka dalam lomo-lomo ni roham, guru sobu ni matam, oleh boto huhut togu-togu ni debata doho sogot tu paruhuman ala saluhut nai. Demikian firman Tuhan. Iya, bagi kita semua yang hadir di sini, terutama anak-anakku di sini, remaja HKBP Cibubur. Hari ini kita mengadakan pesta puncak. Pesta puncak. Parheheon remaja. Kalau pesta katanya, itu berarti harus wah acaranya. Harus megah. Harus ramai pengunjungnya. Itu namanya pesta. Kalau sepi-sepi aja sih, bukan pesta namanya. Ya. Apalagi bukan pesta sembarangan. Pesta parheheon. Yang artinya kebangkitan. Ya kan? Kebangkitan semangat. Kebangkitan semangat remaja. Kebangkitan rohani remaja. HKBP Cibubur. Artinya, kalau kebangkitan berarti selama ini sedang tidur. Kebangunan rohani ini harusnya dibangunkan, disemangati lagi. Ini saya perhatikan remajanya masih L4. Lo lagi. Nggak ada, ya kalaupun ada 1-2 lah tambahannya. Saya kurang tahu. Kalau di data ini, di data aja dulu, remaja yang sudah CD, ada berapa banyak remaja yang sudah CD? Angkat tangan dulu. Ayo, remaja yang sudah CD. Oke. Wah, hampir semua ya. Di sini remaja yang sudah CD ya. Saya hitung dulu. Yang CD-nya tahun 2023 mana? Angkat tangan. Enggak ada. Yang CD-nya tahun 2024.
Ada 2 orang. Ya 2 orang nih. Cuma 2 orang. Yang CD-nya tahun 2024 cuma 2 orang emang. Mana lagi? Mana? Cuma 2 orang yang CD-nya tahun 2024. Waduh, saya amang tanyakan nanti pendeta resort. Memang yang CD waktu itu cuma 2 orang ya? Iya. Tahun lalu itu 2024. Waduh. Padahal menurut foto yang ada atau informasi yang ada, ya paling sedikit 40 orang. Nah loh. Yang CD tahun 2025, coba angkat tangan. Loh, berapa orang ini? Enggak ada 30. 20 ini, enggak ada 20. Berarti cuma setengah. Tadi 2024 cuma 2 orang. Yang tahun ini 2025 tinggal setengah. Waduh, berarti perhitungan saya ada lebih kurang 20 tambah 30 lah taruh. 50 orang lagi. Kemana ini? 50 orang lagi. Atau tidur lagi nih. Yang 50 anak ini, remaja kita ini tidur lagi teman-teman kalian ya. Ya tahun 2024 pada tidur semua teman-temanmu. Hah? Waduh. Tahun 2025 gimana nih? 20 lagi. Kemana semua? Lalu yang terakhir abang tanya, tambahan ini. Ada tambahan. Yang naik dari pra-remaja ke remaja, angkat tangan dulu. Yang belum CD. Naik dari pra-remaja ke remaja. Gak ada satupun. Asada ada 1. Nah, 2. Cuma 2 orang. Cuma 2 orang. 3. 3 ya. 3. Waduh. Coba amang tanya. Waktu kemarin masuk dari pra-remaja ke remaja berapa anak? Ada 20 kan? Ada kan? Ada berapa? 32. Berarti ini lebih banyak tidurnya ini. Yang bangun, yang bangkit, yang hehe, parheheon, baru cuma 30% ini. Wah, ini sangat memprihatinkan. Parheheon remaja untuk 100 anak yang ngikutin cuma 30%. Ya, paling 40 kalian ini. Coba aja itu. Ada nggak 40 ini? Ada daftar hadir nggak dibikin? Aduh. Nah, inilah salah satu yang perlu kita pikirkan bersama. Ya, anak-anakku remaja, bahwa kegembiraan, kebahagiaan, sukacita bersekutu dengan Tuhan itu bukan cuma untuk kita sendiri. Jangan kita rasakan sendiri. Ternyata masih banyak teman-teman kita yang belum dibangunkan. Atau bahkan belum merasakan kebahagiaan, sukacita, kegembiraan dalam bersekutu dengan Tuhan. Ya kan? Yang datang di sini siap bergembira gak? Siap bersukacita kan? Iyalah, udah dandan habis-habisan. Masa menyusahkan diri, cemberut? Ya, kasihan yang lain, teman-teman kita gak ikut bersukacita bersama dengan kita sekarang ini dalam ibadah kebangunan rohani. Pesta puncak kebangunan rohani, remaja HKBP Cibubur, yang kalau dihitung bahkan lebih dari 100 orang. Kasihan mereka ya, nanti kita doakan. Yang jelas, naskotbah kita kali ini mengingatkan kita bahwa pengkhotbah, yang nulis pengkhotbah siapa ya? Raja Salomo.
Yang menjadi raja justru ketika dia masih remaja. Diperkirakan umurnya masih sekitar 17 atau 19 tahun. Salomo menjadi raja. Dia memperoleh hikmat dengan cara berdoa dan percaya kepada Tuhan. Sehingga dengan hikmatnya itu, dia mampu menjadi raja atas seluruh Israel. Bukan cuma suku Yehuda, tetapi seluruh Israel. Setelah Salomo baru kerajaan Israel terbelah dua. Nah, sebagai raja yang berhikmat, dia menulis dan menasehati dalam kitab pengkhotbah ini. Pertama-tama, ya, dia himbau, dia katakan, bersukarialah, bersukacitalah, hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Ini dua kata kerja yang sama. Bersukarialah dan hati yang bersuka. Artinya ekspresi dari rasa, pikiran, keberadaan kita yang menunjukkan betapa kita bersukaria. Tandanya yaitu melalui gerakan tubuh dan timbang nortor, ya harus dengan perasaan yang bergembira. Tidak boleh bersungut-sungut. Juga bernyanyi dengan perasaan yang bersukaria. Itu salah satu bukti penanda bahwa kita sedang bersukaria. Hati kita sedang bersukacita. Itulah sebabnya tandanya di sini, turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Turuti, ya mengikuti perasaan kita. Kalau sedang bersuka, ya jangan kita bawa bersedih. Pandangan mata kita pun juga harus ya bersinar-sinar. Jangan ngantuk ini kayaknya. Mentang-mentang masih sore lah. Udah capek ya kemarinnya lagi ada gladi kotor banget. Lalu ada gladi bersih lagi, bersih. Bahkan gak sempet lagi kata Inang tadi, hari ini untuk warming up lah, pemanasan core-nya. Gak sempet lagi. Karena semua repot, nah, dan lain sebagainya. Yang jelas itu gak jadi alasan. Gak jadi alasan untuk tetap bersukacita. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ngapain? Orang bersukacita, orang bersukaria, kok mau dibawa ke pengadilan? Artinya, ya semua yang kita lakukan dalam sukaria itu tadi, sukacita itu tadi, harus kita pertanggungjawabkan. Akan ditimbangi, akan diadili, apakah berguna, menjadi berkat, atau tidak. Ternyata pengkhotbah di sini mengingatkan kita di masa muda ini bersukaria tapi dengan penuh tanggung jawab. Gak bisa hantam kromo sembarangan. Nah itu. Teens happiness. Itu tema dari Parhesion tahun ini. Parhesion remaja tahun ini. Teens happiness. Artinya apa? Teens happiness. Kegembiraan, sukacita para remaja. Teens happiness marsangapma debata. Wah hebat nih. Bahasa Inggris digabung dengan bahasa Batak. Sukacita remaja mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Nah, itu.
Karena itu mari kita tingkatkan. Kita semangat, bangkitkan semangat, motivasi kita. Bukan cuma selesai setelah pertandingan futsal. Selesai setelah kuis Alkitab. Selesai setelah acara hari ini. Tidak bisa. Teens happiness supaya marsangap debata itu harusnya berkelanjutan. Tidak temporer istilahnya. Hanya ya seperti kembang api. Kembang api kan kalau kita nyalakan apinya nyalanya itu terang kan? Percikan apinya juga rame. Tapi begitu habis kembang apinya selesai. Selesai. Jadi hanya sekedar kegiatan atau perayaan semata-mata. Karena itulah melalui renungan ini, firman Tuhan ini, anak-anakku sekalian kembali dibangkitkan, kembali dimotivasi. Bersukarilah, bersukacitalah pada masa mudamu. Jangan menyesal kemudian. Sudah tua, gak bisa lagi bersukacita pada masa muda. Udah lewat. Nanti kalau udah tua, dahi berkerut, kulit keriput. Gak kelihatan lagi kemudahan kita. Jadi mumpung masih muda. Dalam tanda kutip, ya punya kemampuan, punya kekuatan untuk bersukaria, bersukarialah. Gak usah kaku, gak usah takut. Terutama dalam kegiatan gereja kita ini. Bukan cuma di luar atau di rumah, tapi di gereja harus juga kelihatan. Sekali lagi, sukaria itu, sukacita itu bukan cuma milik kita sendiri yang datang pada hari ini. Berbagilah sukacita dan sukaria itu kepada teman-teman kita yang mungkin tahun ini tidak bisa hadir, tidak bisa datang. Tetapi tahun depan, parheon remaja semakin banyak. Amang lihat ini, tahun depan ini, wah 4 baris bangku ini penuh ini semua nih tahun depan ini. Nah, coba pemusik lihat itu semua. Nah, bangku-bangku ini pesta parheon tahun depan penuh ini semua. Nah, bisa nggak dibayangkan seperti itu? Itulah visi supaya kita punya semangat untuk mewujudkan visi itu. Demikian juga kepada orang tua, kepada papa mama juga diingatkan. Bantu kami. Kalau ada kegiatan remaja, jangan biarkan kami, jangan kurung kami di rumah terus. Bebaskan kami untuk bereksplorasi di tengah-tengah gereja kita ini. Tuhan dimuliakan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang kami puji, puja dan sembah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur dan bersukaria, karena pada hari ini Engkau mengingatkan kami kembali, memampukan anak-anak-Mu remaja HKBP Cibubur, walaupun seberapa orang yang hadir belum maksimal. Karena kami tahu di tengah-tengah gerejamu ini banyak sekali remajamu HKBP Cibubur. Berdasarkan perhitungan, berdasarkan
kegiatan di tahun lalu, di tahun-tahun sebelumnya, seharusnya yang hadir bisa saja 100 sampai 150 orang. Tapi inilah kami, meyakini sebagian kecil ini adalah termasuk remaja pilihanmu. Berkati anak-anakmu ini. Jangan biarkan mereka tenggelam dalam kegelapan, dalam pergaulan yang tidak bertanggung jawab. Biarlah mereka terus bersorak-sorai, bersuka cita di masa muda mereka melalui kegiatan remaja gerejamu ini. Tambahkan dan tambahkan lagi anggota mereka ke depannya, supaya semarak, supaya megah kegiatan-kegiatan seperti ini. Menjadi kabar baik bagi banyak orang, terutama bagi orang tua mereka masing-masing. Karena itu kami serahkan juga orang tua mereka masing-masing. Dalam setiap pekerjaan, dalam setiap keberadaan mereka, yang Engkau percayakan untuk membimbing, mengajari, menasehati, membesarkan anak-anakmu ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan, berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Sehingga mereka pun menjadi penanda, menjadi perantara kehadiranmu di tengah-tengah kehidupan remajamu ini. Berkati juga pengurus dan juga pendamping remaja, juga seksi-seksi yang ada di dalamnya dengan Dewan Koinonia. Berkati juga Parhaldo gerejamu, agar kami semua tetap sehati sepikir, memperhatikan dan mengembangkan, meningkatkan lebih baik lagi pelayanan kami ini di tahun-tahun yang akan datang. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin.